Shalom, selamat hari Sabat, saudara dan saudari semua. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita telah dipimpin 1 minggu lagi, dan pada Sabat kedua ini, triwulan yang keempat pada tahun 2020, kita bersama-sama untuk belajar pelajaran sekolah Sabat. Saya Jaibi Ogo, bersama dengan para wanita yang dikasihi Tuhan, melayani Anda, didahului oleh Elder Norsa. Kemudian pada hari yang kedua ialah Puan Nancy Sitang dan Puan Florina Gabriel. Dan di sebelah kiri saya yang paling muda di antara para wanita ialah Puan Diona. Dan di akhir di sana yang sungguh comel ialah Puan Sandra. Saudara dan saudari, sebelum kita memulakan acara pelajaran sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi pada Sabat ini, kami dapat bersama-sama untuk bersedia mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Al-Kudus Tuhan akan kirimkan kepada kami, sementara kami belajar pada Sabat ini, agar semua maksud Tuhan kami dapat melihat dan juga mempelajari dengan baik. Berkatilah setiap umat-umat Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah, agar kami semua dapat kesehatan yang sempurna dan kami dapat memuji nama Tuhan. Ampunilah segala dosa kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, pada Sabat ini, Sabat yang pelajaran kedua dalam triwulan yang keempat, tajuk pelajaran sekolah Sabat kita ialah keluarga. Singkat saja, keluarga. Ayat hafalannya kita dapat lihat dari Amsal pasal yang pertama, ayat ke-8. Ayat hafalan ini berbunyi begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mensia-siakan ajaran ibumu. Sebagai manusia, kita setiap hari perlu belajar. Dengan kata lain, kehidupan ini adalah satu sekolah bagi kita. Orang-orang Israel pada masa dahulu sangat memberi perhatian kepada anak-anak untuk supaya dia dapat didikan yang sempurna. Tuhan memerintah agar anak-anak ini harus diajar tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan sejak mereka kecil lagi. Ibu dan bapak disarankan untuk mengajar anak-anak tentang hukum Tuhan yang merupakan pernyataan kepribadian Tuhan. Mengikut sejarah manusia, pendidikan awal berlaku di rumah. Apakah yang Alkitab katakan tentang pendidikan dalam keluarga? Saya persilakan Elder Norsa untuk menghuraikan pelajaran hari Ahad. Persilakan. Terima kasih Puan Moderator. Kita teruskan pembelajaran kita untuk hari Ahad. Subtajuk ini adalah tentang keluarga yang pertama. Nah, pada perbincangan sekolah Sabat kita yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Taman Eden adalah bilik darjah pertama.
Tuhan adalah guru pertama, Adam dan Hawa adalah pelajar yang pertama di sekolah yang pertama itu. Nah, pada Sabat ini kita melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeza, yaitu kita juga dapat melihat bahwa sistem pendidikan yang didirikan di Taman Eden adalah satu sistem pendidikan yang berpusat kepada keluarga, yaitu Adam dan Hawa yang adalah anak-anak Allah, dan mereka menerima pengajaran dari Tuhan sendiri sebagai bapa mereka. Nah, nampak di sini kehadiran Adam, Hawa, dan bapa adalah seperti sebuah keluarga. Ellen White memberi komen dalam Education muka surat yang ke-20. Ellen White memberi komen seperti ini. Sistem pendidikan yang dimulakan pada awal dunia harus menjadi model bagi manusia sepanjang zaman sesudahnya. Sebagai gambaran prinsipnya, sebuah sekolah model didirikan di Eden, kediaman ibu bapa pertama kita. Bermaksud di sini, saudara dan saudari sekalian, pendidikan itu harus bermula dalam keluarga, yaitu yang berlaku di antara ibu, bapa sebagai guru dan anak-anak sebagai muridnya. Inilah pendidikan Kristen yang bermodelkan pendidikan dalam keluarga seperti yang berlaku di Taman Eden. Dalam sekolah keluarga inilah kita berkomitmen untuk mendidik ahli keluarga mengenal doktrin, penyembahan, pengajaran, persekutuan, penginjilan, pelayanan. Disinilah, di dalam keluarga lah semua ini bermula. Di dalam keluarga lah tempatnya Yesus itu diperkenalkan kepada anak-anak sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, dan sebagai teman mereka. Dan di dalam keluarga inilah Alkitab ditegakkan sebagai firman Tuhan. Tambahan lagi, saudara dan saudari sekalian, keluargalah tempatnya yang menjadi contoh hubungan yang sehat dengan Bapa Surgawi kita. Saya pasti kita sebagai ibu dan bapa di dalam keluarga benar-benar memahami perasaan sebagai seorang ibu atau sebagai seorang bapa. Sedangkan kita manusia yang berdosa, mengetahui dengan pasti bahwa kita ini begitu mengasihi anak-anak kita, bahkan kita sanggup bergadai nyawa untuk keselamatan mereka. Apalagi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga sanggup memberikan Yesus mati bagi dosa kita. Walaupun bukan satu jaminan yang anak-anak kita tetap akan berpegang kepada kebenaran yang telah kita perkenalkan di dalam keluarga sejak mereka kecil lagi, tetapi tugas kita sebagai ibu dan bapa adalah menghidupkan pendidikan Kristen di dalam rumah kita. Seperti mana yang berlaku kepada Kain dan Habel. Mereka dididik oleh guru yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Pendidikan yang baik sekalipun tidak selalu mendatangkan hasil yang kita harapkan. Kenapa? Hal ini berlaku apabila seseorang tersebut membuat pilihan
yang bertentangan dengan didikan yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, dalam keluarga, ibu dan bapak, kita harus memainkan peranan kita untuk menghidupkan pendidikan Kristen. Terima kasih, kembali kepada moderator. Kepada Elda Nursa atas penerangan bagi pelajaran yang pertama, dan kita sudah mendengar bahwa keluarga Adam dan Hawa merupakan keluarga model sepanjang zaman. Apakah mereka sudah berjaya sebagai keluarga model? Kita sudah mendengar huraian tadi, memang ada kelemahan, tetapi yang sempurna itu hanyalah didikan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap keluarga. Kita akan pergi kepada satu lagi keluarga yang akan dihuraikan oleh Puan Nancy dalam pelajaran yang kedua. Terima kasih kepada Elder JB selaku moderator kita pada Sabat ini. Selamat Hari Sabat kepada semua. Pelajaran kita pada hari Isnin berkisarkan tentang kehidupan keluarga Yesus ketika dia masih kecil. Secara keseluruhannya, Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci tentang kehidupan Yesus ketika dia masih kecil. Walau bagaimanapun, kita dapat gambaran tentang Yesus semasa kecilnya melalui kehidupan kedua ibu bapaknya di bumi ini, yaitu Yusuf dan Maria. Tuhan memilih ibu bapa Yesus dengan begitu berhati-hati sekali kerana mereka lah yang bertanggung jawab ke atas pendidikan Yesus bermula sejak kecil sehinggalah dewasa. Ini dapat kita lihat latar belakang ibu bapa Yesus di bumi melalui penjelasan di dalam Kitab Matius 1 ayat 18 hingga 24. Pada waktu Maria bertunang dengan Yusuf, kita mengetahui bahwa Maria mengandung daripada Roh Kudus sebelum mereka menjadi suami istri. Tetapi apabila Tuhan menjelaskan perkara yang sebenar, maka Yusuf dengan rendah hati menerima Maria sebagai istrinya. Ini ternyata bahwa Yusuf adalah seorang yang begitu menurut kata Tuhan dan taat perintah Tuhan. Manakala di dalam Lukas 1 ayat 26 hingga 38 menjelaskan tentang Maria ialah seorang wanita yang begitu rohani. Dia juga patuh kepada Tuhan dan Maria percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara dan saudari sekalian, kedua-dua ibu bapa Yesus adalah orang Yahudi yang begitu taat setia kepada Tuhan. Dan mereka berusaha untuk hidup dalam mematuhi
segala perintah dan hukum Tuhan. Mereka juga tahu bagaimana untuk mendidik anak mereka di dalam kasih dan juga penurutan. Semasa kecilnya, Yesus tidak mendapat pendidikan secara formal atau tidak pernah bersekolah di rumah ibadat atau di rumah para nabi. Tetapi guru Yesus ialah ibunya sendiri. Di dalam buku Ellen G. White, The Desires of Ages, di dalam halaman 70 mengatakan bahwa Yesus tidak memerlukan pendidikan yang diperolehi dari sumber itu, karena Tuhan adalah pengajarnya. Dan Yesus bertumbuh semakin kuat, dia bersemangat dan penuh dengan kebijaksanaan. Dan rahmat Tuhan juga ada padanya. Seperti yang dicatat di dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah pelajaran yang saya kongsikan, pelajaran hari Isnin. Terima kasih dan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Nancy atas penjelasan yang begitu baik. Baik, kita lihat bahwa walaupun Yesus adalah Tuhan dan dilahirkan di dunia melalui ibu dan bapaknya yang berada di bumi ini, yaitu Maria dan Yusuf. Dia diajar oleh Maria dan Yusuf dengan baik sewaktu dia masih kanak-kanak. Jadi Maria dan Yusuf ini merupakan ibu bapa yang telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Baik, dalam pelajaran yang berikut kita akan mendengar satu syarat ataupun salah satu peranan yang perlu dimainkan dalam keluarga. Apakah itu? Saya persilakan Puan Florina Gabriel untuk pelajaran berikut. Shalom, salam sejahtera, selamat hari Sabat kepada semua penonton pada hari ini. Tajuk pelajaran sekolah Sabat yang akan saya ulas sebentar nanti terdapat pada pelajaran pada hari Selasa yang bertajuk komunikasi. Menurut sekolah Sabat kita, komunikasi ialah pendidikan di semua peringkat. Komunikasi yang berkesan antara guru dan murid adalah komunikasi di mana seorang guru dapat menyampaikan pelajaran yang baik kepada murid dan murid dapat memahami pelajaran dengan mudah. Sebagai seorang Kristen, kita juga memerlukan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ada dua cara bagaimana kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, membaca firman Tuhan, dan yang kedua, berdoa. Seseorang yang tidak pernah membaca firman Tuhan ataupun berdoa, boleh dikatakan terputus hubungan dengan Tuhan.
Bayangkan bagaimana keadaan kita jika hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dalam keluarga kita juga memerlukan Tuhan dalam komunikasi di antara keluarga jika kita mahukan sebuah keluarga yang harmoni. Kita perlu mencari ruang di dalam keluarga kita di mana kita dapat mewujudkan komunikasi di antara anak-anak dan Tuhan. Dan salah satu masa kita berkomunikasi dalam keluarga yaitu melalui kebaktian keluarga. Keluarga kita akan bertumbuh dengan rahmat Tuhan jika kita mengundang Tuhan di dalam keluarga kita. Menurut Alkitab, komunikasi yang baik bukan sekadar kata-kata dan perbuatan sahaja, tetapi melalui perbuatan dalam kebenaran. Seperti yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, saya bacakan di sini. Satu Yohanes 3 ayat 18 begini bunyinya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, terdapat 4 poin penting dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi antara guru dan murid adalah apabila guru dapat menyampaikan pelajaran kepada murid dan murid dapat memahami pelajaran itu dengan mudah. Yang kedua, sebagai seorang Kristen, kita mesti selalu berhubungan dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan melalui 2 cara, yaitu membaca firman Tuhan dan berdoa. Yang ketiga, kita mesti membawa Tuhan di dalam keluarga kita melalui kebaktian keluarga sebagai contohnya. Dan yang terakhir, komunikasi bukan sekadar kata-kata sahaja, tetapi haruslah dilakukan melalui perbuatan dan tindakan dalam kebenaran. Sekian itu saja ulasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Florina atas huraian yang begitu baik dalam pelajaran Selasa tadi. Komunikasi yang baik dalam keluarga adalah sangat penting dipraktikkan. Apabila keluarga itu berkomunikasi dengan baik, itu boleh membawa kepada komunikasi yang baik melalui keluarga dengan Tuhan. Baik, pada masa ini kita akan coba melihat siapakah yang mempunyai peranan penting dalam keluarga untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya berikan masa ini kepada Puan Diona untuk menghuraikan pelajaran pada hari Rabu. Persilakan. Selamat Sabat. Terima kasih moderator LDJIB. Di dalam pelajaran hari Rabu, peranan ibu bapa, kita diingatkan akan pentingnya atau besarnya tanggung jawab kita sebagai ibu bapa terhadap anak-anak kita sejak dari mereka masih sangat kecil lagi, yaitu untuk mempersiapkan mereka untuk hubungan mereka sendiri dengan Kristus. Anak-anak harus dididik
tentang hal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan, pengabdian dan penyerahan diri yang penuh kasih kepadanya sehingga mereka dewasa. Di mana pada waktu itu nanti mereka akan bertanggung jawab di atas diri mereka sendiri di hadapan Tuhan. Ulangan 6 mengatakan, saya bacakan di sini versi Borneo. Ajarkanlah kesemuanya dengan saksama kepada anak-anakmu dan bicarakanlah semua itu ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7 ini mengatakan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada anak-anak kita di mana dan apa juga yang kita lakukan. Jika kita membaca ayat tersebut, perkataan ajar dan bicarakan adalah dua ayat yang berbeza. Maksudnya, kita bukan bercakap sahaja, tetapi kita juga melakukan, yaitu menjadi teladan yang dapat menyediakan satu model Alkitabiah tentang Kristus dan jemaat. Sebagai contoh, hubungan pernikahan adalah suatu gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Apabila ibu bapa enggan memimpin ataupun memimpin dengan zalim, maka kita telah memberikan satu gambaran palsu tentang Kristus kepada anak-anak. Keluarga adalah taman asuhan bagi gereja, sekolah, dan juga masyarakat. Sebab itu firman Tuhan memberikan kita pelbagai nasihat dan petua sebagai ibu bapa di dalam hal mendidik anak-anak. Kita sangat bersyukur kerana melalui doa dan pertolongan Tuhan, kita tidak sendirian sehingga di hari tua anak-anak kita nanti, mereka tetap teguh berpegang kepada kebenaran sejati, berjalan dan terus berjalan dalam kasih karunia. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Diona atas huraian bagi pelajaran untuk hari Rabu. Keluarga adalah, kita sudah dengar bahwa keluarga adalah taman asuhan bagi gereja, sekolah, dan masyarakat. Ini memberikan gambaran yang keluarga ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk anak-anak supaya apabila mereka sudah menjadi ibu bapa nanti, mereka juga akan membentuk anak-anak mereka juga di masa akan datang. Baik, seringkali semua yang kita pelajari dalam kehidupan kita, dalam keluarga, kita mudah lupa. Jadi pelajaran berikut akan dihuraikan oleh Puan Sandra melalui pelajaran hari Kamis. Persilakan Puan. Terima kasih Puan Moderator, Elder JB. Shalom dan selamat hari Sabat. Kiranya saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus dapat mengikuti kelas persediaan sekolah Sabat menerusi siaran tingkan media pada pagi ini. Manusia mudah lupa. Adakah kita pernah mendengar perkataan ini ataupun ayat ini? Dan sekali lagi pada pelajaran hari Kamis ini kita diingatkan kembali oleh Nabi Musa melalui tajuk Jangan Engkau Lupa.
Ini merupakan nasihat Nabi Musa kepada bangsa Israel sebelum umat itu masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan setelah menjadi hamba di Mesir selama 400 tahun. Dalam kitab Ulangan, di mana fokus pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Kamis ini merupakan wasiat dan pesanan terakhir kepada Nabi Musa kepada umat Tuhan, khusus kepada umat Israel pada ketika itu, dan terpakai juga kepada kita pada ketika ini. Ini bermakna wasiat dan pesanan ini masih relevan kepada kita semua. Sungguh pun ianya telah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, di mana budaya dan situasi kehidupan yang sangat berbeza dengan kita sekarang ini. Namun, prinsip di dalam kitab Ulangan ini, yaitu Ulangan 6, masih terpakai untuk umat Kristen pada masa kini. Jika kita membaca kitab Ulangan pasal 6 ini dengan jelas mengingatkan kita betapa pentingnya kita sebagai ibu bapa mengajarkan kepada anak-anak tentang pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa dan tidak melupakan semua yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, yaitu pada ketika itu bangsa Israel dan juga untuk kita pada hari ini. Mengapa ianya demikian? Itu satu pertanyaan. Jika ibu bapa dapat memainkan peranan, yaitu peranan utama dalam mengintegrasikan ajaran Alkitab ke dalam kehidupan anak-anak, maka pastinya anak-anak dapat mempersiapkan diri mereka sehingga mereka mempunyai pengetahuan dan masa yang mencukupi untuk diluangkan bersama anak-anak mereka. Ini bermakna proses pendidikan dalam keluarga itu adalah berterusan. Mengapa hal ini diletakkan di bahu ibu bapa? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan kepada kita semua. Saya akan membacakan kutipan daripada tulisan Ellen G. White dalam buku Education, muka surat 275 yang menyatakan, guru pertama anak-anak adalah ibu. Selama mana kerapuhan yang paling besar dan perkembangan yang paling pesat, sebahagian besar pendidikannya berada pada tangannya, yaitu ibu. Ini adalah penting ketika ibu bapa melayani anak-anak mereka mengenai kasih dan janji-janji Tuhan, yaitu rencana penyelamatan kepada manusia berdosa. Nah, kita sebagai ibu bapa disarankan di sini sepatutnya kita mempunyai jadwal khusus dan juga yang teratur untuk mengajarkan hikmat dan janji-janji Tuhan kepada anak-anak, karena ini memberikan kesan positif kepada keluarga Anda dan untuk generasi yang akan datang. Nah, di sini saya suka membacakan ayat dalam Ulangan 6
pasal 7. Ayat ini sudah dibacakan oleh Puan Diona sebentar tadi, tetapi sekali lagi kita akan bacakan ayat ini di dalam kitab kita. Mari kita buka kitab kita masing-masing. Oke, dalam Ulangan 6 ayat 7. Ayatnya berbunyi seperti ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini adalah nasihat Nabi Musa kepada kita semua, yakni kita harus mengajarkannya secara berulang-ulang. Ringkasnya di sini, kita perlu sentiasa mengekalkan realiti Tuhan dengan belajar dan mengajar bukan sahaja kepada anak-anak, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Jadi, apa yang ditekankan pada pelajaran Sekolah Sabat pada Hamis ini? Pada saya, pelajaran ini dengan tegas mengingatkan kita sebagai ibu bapa, kita adalah guru di rumah tangga untuk tidak mengabaikan tanggung jawab yang dianugerahkan Tuhan untuk mendidik anak-anak ataupun ahli keluarga dalam kebenaran supaya anak-anak kita tahu fokus hidup ini, yaitu fokus dalam hidup kita adalah kerinduan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan, yaitu syurga. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Sandra atas huraian pelajaran yang terakhir. Jangan engkau lupa. Mengajar anak-anak tanpa jemu merupakan satu tindakan yang memberi efek yang besar dalam membentuk mereka, sehingga tidak mudah lupa pada kebenaran. Oleh itu adalah peranan yang kita sudah belajar melalui pelajaran Sekolah Sabat. Baik, untuk kesimpulan bagi keseluruhan pelajaran kita pada Sabat ini, kita telah belajar bagaimana keluarga yang mengutamakan pendidikan Kristen atau kebenaran Tuhan itu adalah keluarga yang bersedia untuk kerajaan surga. Pada pagi Sabat ini, mari kita praktikkan tunjuk ajar Alkitab dalam menanamkan pendidikan dalam keluarga. Terima kasih, Tuhan mengasihi kita semua dan menjadikan keluarga itu satu landasan untuk kita bersedia bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Pada ketika ini kita akan menutup pelajaran Sekolah Sabat dan saya persilakan Elda Nursa untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sepanjang kami mempelajari firman-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan akan peranan kami masing-masing sebagai ibu, bapa, anak-anak di dalam keluarga. Tolong kami Tuhan untuk melaksanakan peranan kami masing-masing setuju dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan mendengarkan doa kami. Kami serahkan semua ini melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada ahli panel pada Sabat ini, para wanita yang dikasihi Tuhan, Elda Nursa, terima kasih. Puan Nancy Sitang, terima kasih. Puan Florina Gabriel, terima kasih.
Puan Diona, terima kasih, dan Puan Sandra, terima kasih. Kami daripada Tingkan Media, Gereja SDA Parapat, bersama dengan Pastor Helmi yang tidak jemu-jemu untuk memberikan dorongan, malah memegang kamera untuk siaran kita setiap hari Sabat, dan juga Elden Eldi sebagai pengarah bagi media SDA Parapat. Terima kasih banyak, dan atas segalanya kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih semua atas ketidakjemuan kamu untuk melihat, menonton siaran Tingkan Media pada setiap hari Jumat dan juga pada setiap hari Sabat. Kalau Anda suka dengan siaran ini, Anda boleh share dengan orang lain, Anda boleh subscribe supaya setiap kali Anda ada siaran, Anda boleh melihat tanpa mencari. Itulah kegunaannya ada subscribe. Tuhan memberkati sehingga kita berjumpa lagi.